Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotmarito Harahap, NPM 23140184, Prodi PGSD 5D. Di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan pada mata kuliah pengembangan bahan ajar IPS SD, yang mana ibu dosen pengampuhnya itu Ibu Nurjana MPD. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS ataupun ujian tengah semester. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, sedikit materi yang saya pahami yaitu materi dari kelompok 1 yang judulnya itu hakikat bahan ajar dalam pembelajaran IPS. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari bahan ajar itu. Bahan ajar dapat diartikan sebagai bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru untuk sebuah proses pembelajaran ataupun yang bisa disampaikan kepada siswa. Nah, ada juga fungsi bahan ajar itu. Secara garis besar fungsi bahan ajar tersebut adalah bagi guru nih fungsinya untuk mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Nah, fungsi bahan ajar bagi siswa itu untuk menjadikan pedoman dalam proses pembelajaran dan juga merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. Nah, ada juga jenis-jenis dari bahan ajar IPS di SD. Yang pertama itu seperti bahan ajar cetak. Nah, bahan ajar cetak ini adalah sejumlah bahan yang disiapkan di dalam kertas ataupun dalam kertas itulah seperti buku paket ataupun buku pembelajaran. Nah, ada juga jenis-jenis bahan ajar yang kedua yaitu bahan ajar non cetak seperti bahan ajar display, bahan ajar berbentuk audio, bahan ajar berbentuk video, bahan ajar berbentuk audio visual, bahan ajar berbentuk komputer. Ada juga masih banyak bahan ajar non cetak itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2 yang berjudul konsep bahan ajar teks dalam pembelajaran IPS. Nah, konsepnya itu ada. Sebelum ke konsep, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian bahan ajar teks, yang dimana bahan ajar teks ini adalah salah satu unsur paling penting dalam proses pembelajaran, yang dimana bahan ajar teks itu adalah materi pelajaran yang dibuat secara sistematis. Bahan ajar teks ini sangat diperlukan agar proses pembelajaran bisa berjalan secara efektif. Dengan demikian, peserta didik akan bisa memahami semua materi yang diajarkan oleh guru. Nah, ada prinsip pengembangan bahan ajar teks. Yang pertama itu adalah relevansi, yang dimana isi sesuai dengan kompetensi dasar dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua itu kontekstual, yang dimana pembelajaran IPS itu
harus dikaitkan dengan fenomena sosial yang dimana dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari si siswa. Yang ketiga itu adalah keterbacaan, yang dimana dalam teks harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai tingkat perkembangan si siswa, tingkat pemahaman dan cara bacanya. Dan yang keempat yaitu kemenarikan, yang dimana kaitkan teks dengan ilustrasi, gambar, ataupun peta agar menarik perhatian si siswa untuk membaca. Dan yang kelima itu adalah kebermaknaan, yang dimana isi teks tersebut memberikan pengalaman belajar yang bermakna serta memfasilitasi keterampilan berpikir kritis. Ada juga karakteristik bahan ajar teks dalam IPS, yang dimana pertama integratif, kedua kontekstual, yang ketiga kritis dan analitis, yang keempat humanis, yang kelima interaktif, keenam keterbacaan tinggi, dan yang ketujuh kebermaknaan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 yang berjudul konsep bahan ajar non-teks dalam pembelajaran IPS. Nah, pengertian dari bahan ajar non-teks ini adalah segala sumber belajar yang bukan berupa tulisan panjang, melainkan media visual, audio visual, dan benda nyata yang mendukung proses pembelajaran. Nah, ada juga jenis-jenis dari bahan ajar non-teks, yang dimana jenis-jenis bahan ajar non-teks ini sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan pembelajaran serta karakteristik siswa. Nah, ada beberapa jenis bahan ajar non-teks. Yang pertama itu media visual, yang dimana media visual ini berupa gambar, peta, ataupun foto. Yang kedua media audio, dimana media audio ini rekaman cerita atau wawancara. Yang ketiga media audio visual, yang dimana seperti video dokumentasi atau film pendek yang sesuai dengan pembelajaran. Serta ada juga alat peraga atau benda nyata seperti alat tradisional, baju adat, seperti itu. Nah, variasi ini memudahkan guru memilih media sesuai materi. Misalnya nih pembelajaran IPS yang berjudul tentang keberagaman budaya. Keberagaman budaya ini kan banyak. Nah, guru ini mengambil salah satu contohnya seperti baju adat. Nah, si guru membuat contoh langsung dengan membawa sebuah baju adat dari Sumatera Utara nih. Nah, kan si siswa lebih paham. Berarti itu baju adat dari Sumatera Utara. Nah, ada juga fungsi dari peranan bahan ajar non-teks dalam pembelajaran IPS, yang dimana fungsi utamanya itu adalah memperjelas konsep, memberikan pengalaman konkret, dan meningkatkan daya tarik siswa untuk belajar karena dengan non-teks ini siswa lebih paham, karena apabila dengan teks siswa ada yang bosan membaca, yang belum bisa membaca, tapi kalau
pakai non-teks kan si siswa lebih paham nih pembelajaran yang diajarkan oleh si guru. Di sini saya lanjut menjelaskan materi dari kelompok 4 yang judulnya itu konsep bahan ajar berbasis IT. Nah, pengertian dari bahan ajar berbasis IT ini adalah inovasi dalam dunia pendidikan yang mengintegrasikan materi pembelajaran dengan teknologi digital agar proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital saat ini. Nah, ada beberapa penerapan bahan ajar berbasis IT dalam pembelajaran IPS di SD. Seperti media yang berbentuk PowerPoint interaktif, yang dimana guru menggunakan digital untuk membuat sebuah media seperti menggunakan gambar, animasi, serta kuis yang efektif digunakan pada teknologi. Yang kedua, e-book, yang dimana e-book tersebut memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran dalam bentuk digital. Nah, yang ketiga, video pembelajaran. Nah, video ini memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata karena memadukan suara, gambar, dan gerak. Dan yang terakhir adalah aplikasi berbasis web, yang dimana seorang guru menggunakan aplikasi seperti Classroom. Nah, pembelajaran tersebut bisa dilakukan secara jarak jauh. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi dari kelompok 5 yang judulnya prosedur pengembangan bahan ajar IPS SD. Nah, pengertian dari pengembangan bahan ajar IPS SD adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan materi pelajaran yang relevan, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, pengembangan bahan ajar tidak hanya berfokus pada penyediaan informasi, tetapi juga pada penyusunan strategi penyajian yang sesuai dengan karakteristik siswa yang masih berada pada tahap berpikir konkret. Nah, tujuan pengembangan bahan ajar IPS SD ini untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran di kelas. Ada juga prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar IPS di SD. Nah, yang pertama itu, prinsip-prinsip ini yang dimana guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip tertentu agar hasil pengembangan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan si siswa. Prinsip-prinsip ini mencakup relevansi dengan kurikulum, kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, keterpaduan antara materi, dan kemenarikan penyajian. Nah, dan yang terakhir, saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6 yang judulnya itu merancang bahan ajar berbasis teks, yang dimana bahan ajar berbasis teks ini adalah segala bentuk materi pembelajaran yang disusun dan disajikan dalam bentuk tulisan atau teks. Ini juga membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ada tujuan merancang bahan ajar berbasis teks ini, yang dimana untuk membantu peserta didik memahami, menganalisis, dan memproduksi berbagai jenis teks secara efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tuntunan dari kurikulum. Nah, ada juga prinsip dan langkah-langkah merancang bahan ajar berbasis teks, yang dimana prinsip merancang bahan ajar berbasis teks tersebut yang pertama itu prinsip relevansi, kedua konteks
kontekstualisasi. Dan yang ketiga, keterpaduan dan sistematis. Yang keempat, keterbacaan. Kelima, kemandirian. Dan yang keenam, interaktif dan partisipatif. Dan yang terakhir, prinsip evaluatif. Langkah-langkah merancang bahan ajar berbasis teks ini yang dimana guru harus menganalisis kurikulum dan kompetensi dasar. Guru juga harus menganalisis karakter dan kebutuhan siswa. Guru harus menentukan jenis dan struktur teks. Dan guru mengumpulkan dan menyesuaikan materi pembelajaran. Guru harus dapat merancang kegiatan pembelajaran berbasis teks. Guru harus menyesuaikan latihan dan evaluasi. Dan yang terakhir itu, guru harus melakukan uji coba dan revisi bahan ajar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi kelompok 1 sampai ke kelompok 6. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.